Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah Decak kagum disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejarah Turki. Di hadapan jajaran parlemen Turki di Ankara, Prabowo mengaku sebagai pengagum sejarah dari negara tanah seribu budaya tersebut. Ada dua tokoh Turki yang menjadi idola Prabowo. Lantas, siapa dua tokoh tersebut? Prabowo bercerita bahwa semasa muda, dirinya mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk dan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, sang penakluk. saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon. Pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmed penakluk, Mehmed sang penakluk. Untuk diketahui, Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang bapak Turki yang melahirkan Turki sebagai negara modern. Sedangkan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II merupakan seorang penakluk Konstantinopel. Bahkan, Prabowo memberikan bukti kegemarannya terhadap tokoh Mustafa Kemal. Ia mengaku memiliki patung Mustafa Kemal di kantor dan rumahnya. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara datang ke kantor saya di Jakarta, kalau saudara datang ke rumah saya di Jakarta, ada patung Mustafa Kemal Atatürk. Di kantor saya, di rumah saya. Tak ayal, pernyataan Prabowo tersebut mengundang riuh tepuk tangan dari jajaran parlemen Turki yang hadir. Tapi, apa alasan Prabowo mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk? Bagi kami, tidak hanya di Indonesia, saya bicara di Global South, di negara-negara yang sedang berkembang, Mustafa Kemal Atatürk adalah sebuah ikon, sebuah contoh keberanian, contoh kepemimpinan, contoh patriotisme, contoh semangat tidak mengenal menyerah. Dalam konteks hari ini, Kepala Negara Indonesia menyebut dunia membutuhkan kepemimpinan yang mirip dengan sosok Mustafa Kemal Atatürk. Dunia saat ini, keadaan geopolitik saat ini di dunia, menurut pendapat saya memerlukan kepemimpinan yang sama, kepemimpinan penuh keberanian, kepemimpinan penuh kearifan. Turki dan Indonesia harus tampil, harus kuat. Kalau kita bekerja sama, kalau kita sama-sama kuat, suara kita akan lebih didengar oleh seluruh dunia.